Oke, ketemu lagi barengan sama Cecil di Cerita Kamis Malam. Wey, kali ini gue sendirian nih. Soalnya nggak ada yang mau nemenin gue buat cerita, karena mungkin mereka terlalu takut. Mungkin hidup mereka udah serem gitu, jadinya nggak mau ditambahin serem lagi. Oke, nggak apa-apa. Hari ini seperti di judul, gue mau cerita soal pengalaman gue di mana ada satu sosok makhluk yang pernah ketemu sama gue dan minta tolong. Minta tolong apa tuh? Stay tune di Cerita Kamis Malam. Jadi waktu itu gue habis nganterin nyokap dari rumah sakit. Cuman kan posisinya obat belum diambil. Nah, karena gue tahu obatnya bakal lama, jadi gue nanti aja deh ngambilnya. Terus akhirnya gue nganter nyokap balik, gue balik lagi kerja, dan gue baru sempet ngambil obat itu sekitar jam 9 malam, 9 atau jam 10 malam gitu. Itu keadaan rumah sakit bener-bener sepi. Ada orang cuman beberapa gitu kan. Cuman ya gue ada di lorong rumah sakit gitu. Dan ketika gue mau ke apotik untuk ngambil obat, itu tuh ngelewatin ICU. Sebenarnya gue nggak begitu ngeh sih. Jadi pas gue lewat ICU itu ada satu cewek berdiri lagi ngeliat ke kaca yang bisa ngeliat ke dalam gitu, ke dalam kamar ICU-nya. Gue nggak begitu ngeh karena gue pakai headset dan gue lagi mainan handphone. Gue cuma tahu di situ ada cewek gitu kan. Ketika gue lewat ya gue biasa aja. Terus karena nggak begitu jauh dari ICU ke apotik, gue belok ke kanan. Terus lihat ternyata di apotik nggak ada orang, jadi kan gue harus pencet bel dulu. Nah, abis gue pencet bel, apotekernya keluar, terus nanya nomornya, terus kan dia cari. Tapi kebetulan agak lama gitu nyarinya kan. Gue sembari duduk dulu nih, itu kan bangkunya bangku besi itu loh, yang panjang gitu. Pas duduk kan ada bunyi kayak kret gitu kan, kayak ya orang lagi duduk gitu. Terus nggak lama gue duduk, jadi itu kan bangkunya bentuknya sampai belakang, sekitar ada 3 bangku. Di belakang gue itu juga ada yang duduk, cuman gue nggak ngelihat siapa yang duduk gitu kan. Cuman gue denger ada yang baru duduk gitu. Nggak lama gue dipanggil sama apotekernya. Terus obatnya gue ambil, gue masih duduk nih, habis gue ngambil obat, gue balik lagi duduk di situ, dan gue lihat cewek yang tadi ternyata yang duduk di belakang gue tadi. Terus habis itu gue sempet pandang-pandangan sama dia. Gue masih nggak ngeh gitu, masih nggak ngeh dia siapa tuh, gue masih nggak ngeh. Terus pas gue balik duduk lagi, gue main handphone lagi. Gak tahu gue terlalu fokus main handphone atau gimana, tiba-tiba itu cewek udah duduk di samping gue. Bener-bener duduk di samping gue gitu kan. Dan gue juga gak berasa apa-apa, gak berasa kayak ada orang yang duduk di samping gue tuh enggak. Jadi cuman tiba-tiba kayak lo bener-bener lagi fokus main handphone, terus tiba-tiba ada orang di samping lu dan lu kaget gitu. Kapan dia datangnya, kapan dia duduknya, kayak gitu. Dan tiba-tiba mbaknya tuh ngomong gini, kamu bisa lihat saya gitu. Karena gue masih pakai headset, gue sebenarnya denger dia ngomong apa, cuman karena gue pakai headset jadi kayak, hah, gimana mbak? Kan gue tanya gitu. Terus dia ngomong lagi, kamu bisa lihat saya. Lah gue bingung dong, maksudnya gimana ya mbak? Berarti benar kamu bisa lihat saya. Dia cuma jawab kayak gitu. Terus
Gue bilang, oh iya mbak, permisi ya, saya mau pulang. Terus mbaknya cuman diem. Terus gue berdiri, gue balik gitu kan. Dan pas gue balik kan gue ngelewatin ICU lagi tuh. Nah pas gue di lorong gitu kan, di lorong mau lewat ICU lagi, itu mbak udah ada di tempat tadi pertama kali gue lihat dia, di depan. Nggak di depan sih, di samping gitu ya, berarti di samping kamar ICU yang kacanya kebuka. Yang tadi gue pikir dia lagi lihat saudaranya. Terus gue berusaha untuk biasa aja. Terus tiba-tiba kayak dia ngedeket gitu loh. Tapi gue nggak ngelihat dia jalan atau enggak, karena gue sambil ngelihat handphone. Dia ngedeket. Tahu-tahu dia ada di depan gue dengan muka yang takut nih gue, dengan muka yang berdarah, kayak mungkin dia habis kecelakaan gitu loh. Terus yang mukanya kena aspal kayak gitu. Jadi bener-bener yang mukanya berdarah-darah, terus kayak kulitnya juga ngelupas gitu loh. Dan itu langsung bener-bener, jadi kayak zet gitu di depan gue, bener-bener di depan gue, yang dari gue main handphone sampai gue ngelongo gara-gara ngelihat dia. Dan dia cuman bilang, help me. Itu dia ngomong kayak gitu tuh sampai kedengerannya help me. Jadi kayak gitu tuh loh. Jadi kayak dia bener-bener minta tolong gitu. Gue masih bingung. Tadi muka dia baik-baik aja dan sekarang muka dia kayak gitu. Gue sontak langsung, oh ini arwahnya mbaknya gitu. Maksudnya ini raganya mbaknya. Pas dia selesai ngomong help me, dia nunjuk pakai tangan kiri ke arah kaca, ke arah jendela itu. Sontak gue langsung ngelirik ke sebelah kanan gue kan, dan gue lihat cewek yang sama, mukanya lagi dibalut perban, nggak full dibalut perban, jadi gue masih bisa ngenalin itu orang. Dan memang itu badannya dia lagi terbaring di situ. Sebenarnya gue nggak pernah cerita kelanjutan dari cerita ini ke siapa-siapa sih. Cuman mungkin bisa jadi pembelajaran aja. Jadi gue coba buat nanya. Itu posisi di situ di lorong itu sepi ya, karena memang udah malam. Dan kebetulan di rumah sakit itu kalau udah malam pun bangsalnya dikunci gitu. Jadi udah pasti orang gak mungkin keluar masuk dari bangsal kan. Dan gue nanya apa yang bisa gue bantu gitu kan. Dia bilang, I want to say sorry to my mom. Dia bilang dia mau minta maaf sama ibunya, karena sebelum kecelakaan dia sempat berantem sama ibunya karena dia mau ketemu sama cowoknya dan dia nggak boleh pergi sama ibunya. Sumpah ini drama sih sebenarnya, kayak is that true gitu loh. Gue mikirnya ini beneran nggak sih, ini gue lagi di prank mungkin kayak gitu. Cuman enggak, dia bener-bener cerita kayak gitu. Dia komunikasi ke gue kayak gitu. Dia nggak masuk ke badan gue, cuman kita kayak ngobrol, kayak komunikasi gitu. Cuman terus gue bilang lagi, gue gak kenal sama lo gitu kan. Saya gak kenal sama Anda. Saya pun gak kenal sama ibu Anda. Ketika saya bilang seperti itu, ibu Anda juga gak bakal percaya sama saya gitu. Terus dia bilang, sepertinya saya tidak. Dia kayak bukan dari Indonesia gitu loh. Cuman dia masih bisa ngomong bahasa baku. Dia bilang, saya
tidak tahu lagi harus meminta tolong kepada siapa, dan sepertinya sebentar lagi saya akan pergi. Dia bilang kayak gitu. Gue bener-bener gak tahu gimana caranya gue nolong dia, karena takutnya masalahnya akan jadi rumit gitu kan. Dan akhirnya gue bilang sama dia, I'm sorry to say, but I can help you. Karena balik lagi tadi gue gak kenal sama dia dan gue gak kenal sama ibunya. Gue gak tahu kebenaran ceritanya dan gimana-gimananya gitu kan. Kebetulan gue punya satu temen yang kerja di rumah sakit itu. Akhirnya gue coba WhatsApp dia, terus gue nanya dia lagi di mana gitu kan. Dan kebetulan dia pas lagi piket tapi dia belum datang. Oke, gue bilang, oke, gue tungguin, gue mau nitip sesuatu. Akhirnya sambil nunggu itu, gue balik ke mobil, gue nulis surat yang gue tujuin ke ibunya si mbaknya ini ya, gue nggak bisa sebutin namanya. Dan mbaknya itu ikut gue ke mobil gitu loh. Jadi kayak, oke, gue mau bantuin lo, tapi gue nggak mau ketemu secara langsung sama lo gitu. Gue mau minta tolong aja untuk bantu gue nulis surat biar ibu lo tuh percaya gitu. Gimana lo mau minta maaf ke dia. Akhirnya dia sebutin namanya, dia sebutin dia pernah ngapain aja yang just her and her mom yang tahu gitu loh. Dan akhirnya gue ketemuan sama teman gue itu, dan dia masih ngikutin gue sampai gue ngasih surat itu ke teman gue. Gue bilang, bener-bener dikasih ya, kalau bisa dikasih sekarang supaya dia lihat gitu. Dia bingung sih, emang ini siapa sih teman lo kayak gitu. Gue bilang enggak sih, cuman ada sesuatu yang harus disampaikan, gue bilang kayak gitu. Dan dia udah ngerti karena dia ngerti gue bisa lihat, dia ngerti gue bisa komunikasi kayak gitu. Akhirnya karena jendelanya masih nggak dibuka lebar gitu, nggak sih, cuman kalau orang mau ngintip gitu bisa sih. Nah, dia akhirnya ngasih ke ibunya mbaknya itu. Ibunya udah baca, gue masih di situ sama mbaknya, dan she say thank you. Dia bilang, terima kasih, untuk saat ini saya sudah bisa pergi dengan tenang. Dan gue bilang, terakhir kali gue bilang, oke, mbak, sama-sama, saya cuma bisa mendoakan mbak, saya gak bisa bantu apa-apa lagi. Semoga yang terbaik yang terjadi sama mbak, gue bilang kayak gitu. Dan itu cut di situ. Gue nggak tahu dia kelanjutannya kayak gimana, dan gue juga nggak mencoba untuk tanya ke teman gue apakah dia selamat atau enggak, karena gue nggak mau ada urusan lagi. Karena kalau kayak gitu, kadang ya, misalkan tadinya dia ketemunya nggak sama gue, sama orang yang dia punya niat jahat. Jadi gini, kayak orang aja, manusia gitu. Ketika dia minta tolong sama orang, pasti suatu saat orang itu juga mau minta tolong kan ke orang yang minta tolong itu tadi. Nah, timbal balik itu yang kadang jadi hal yang buruk. Hal yang buruk pertama adalah manusia suka memanfaatkan sesuatu makhluk. Dan hal buruk kedua, si makhluk itu gak akan bisa pergi ke tempat yang lebih baik ketika dia menjadi kayak jadi bawahannya orang
yang niat jahat tadi gitu loh. Jadi dia bakalan kayak kelok di bumi, kayak kelok di dunia ini, gak bisa pergi ke tempat yang lebih baik. Dan itu banyak banget gue udah temuin makhluk-makhluk yang seperti itu, yang mereka tuh jadi, misalkan deh gampangnya pesugihan, misal di rumah makan kayak gitu, itu banyak banget yang jadi makhluk yang lost gitu, yang dia hilang arah, mungkin dia meninggal dengan tidak tenang, atau dia meninggal karena mengakhiri hidupnya. Itu kan dia nggak bisa langsung pergi ke tempat yang lebih baik. Nah, itu yang kadang-kadang suka diambil, dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat untuk keuntungannya mereka sendiri gitu. Dan akhirnya mereka jadi nggak bisa pergi lagi, mereka tetap nunggu di sini. Dan yang paling jahatnya adalah ketika misalkan manusia A ini minta tolong ke makhluk B, dia itu pasti ngasih makan. Makannya itu bisa berupa kopi, bunga, atau energi dari manusia lain. Jadi makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita itu membutuhkan energi untuk tetap bisa menjalani hidupnya gitu loh. Jadi kayak misalkan kita butuh uang untuk bisa hidup, makan, punya tempat tinggal. Nah, sosok-sosok yang ada di sekeliling kita itu punya keinginan untuk dia punya energi. Ketika energi yang disalurkan adalah energi yang jahat, dia akan semakin menjadi jahat gitu loh. Dan ketika dia dikasih makan, dan habis dikasih makan si orang jahat ini akan buang dia. Ketika dia lost lagi, nggak ada tuannya, ya dia akan cari makan lagi. Nggak tahu di mana dia akan cari makan lagi. Mungkin ketika ada manusia yang sensitif lagi, dia akan menampakkan diri dengan muka yang menakutkan kayak gitu untuk menyerap energinya kayak gitu. Cuman ketika misalkan di rumah, setiap rumah itu kan punya penunggu. Nah, misalkan di rumah itu ada penunggunya, sedangkan di rumah itu orangnya baik, energinya baik, suka untuk berdoa, sholat, beribadah kayak gitu, itu energi yang diserap oleh makhluk-makhluk itu akan menjadi energi baik, yang mungkin dia bisa jadi pelindung di rumah. Kalau ada orang-orang yang jahat, dia bakal berusaha untuk care of our house gitu loh, bakal take care rumah kita, atau bakal take care kita. Mungkin ada yang berniat jahat ngirim apa gitu ke kita, mereka yang bakal hold gitu, mereka yang bakal nahan, akan kembalikan lagi ke orang yang jahat itu. Bisa kayak gitu. Oke, udah terlalu jauh ini pembahasannya, dan gue nggak berharap kalian percaya apa yang gue ceritain, karena gue cuman pengen berbagi cerita kalau ada loh makhluk yang di luar sana yang hidup berdampingan dengan kita, dan mungkin terkadang mereka perlu pertolongan, tapi kitanya yang nggak sensitif, yang nggak ngeh kalau mereka ada di sekitar kita gitu. Oke. Selamat malam dan salam.